Bab 1660, Darah Membasahi Bumi. Mendengar perkataan Yafob, pemuda botak dari sekte Kumen itu menoleh menatapnya, lalu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit sebagai tanda salam. Pemuda berjubah Tao itu tersenyum dan berkata, "Tidak mudah bagi siapapun untuk menemukan tempat ini." Sambil berbicara, pandangannya tertuju pada Sander sejenak. Yafob sedikit gugup, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat murid inti dari sekte Benwu dan sekte Kumen yang terkenal ini. Baginya, orang-orang seperti itu benar-benar sangat misterius. Dia menahan kegembiraannya dan berpura-pura tenang, lalu berjalan keluar, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, "Aku Yafob dari klan Tuogu. Orang di sebelahku adalah Kinta dari klan Xiao, Sander Yang, serta Hendo dan Stari dari peradaban bintang." Pemuda berjubah Tao itu menganggukkan kepala, dengan senyum lebar di wajahnya. "Aku Zakwu, dari sekte Benwu." Sang pendeta botak menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Aku Yazen, dari sekte Kumen." Melihat dua orang dari sekte super ini begitu ramah, Yafob sangat terkejut. Awalnya dia mengira mereka semua sangat angkuh, tetapi dia tidak menyangka mereka ternyata begitu ramah. Dia hendak berteman dengan mereka. Pada saat ini, terdengar teriakan dari samping, sekelompok peradaban kelas bawah. Beberapa orang itu menoleh kepala dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pria yang berdiri di belakang pria berambut putih. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya, dengan senyuman meremehkan. Sindiran yang tiba-tiba itu membuat Yafob dan yang lainnya tampak sedikit tidak senang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena orang-orang di depan jelas bukan orang biasa. Kalau mereka menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung, bukan hanya mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri, tetapi juga mendatangkan malapetaka bagi peradaban mereka. Zakwu dari sekte Benwu melirik pemuda yang tengah berbicara dan berkata sambil tersenyum, "Leo Ling, semua orang di sini demi monumen darah ini, mengapa kamu harus bersikap begitu agresif?" Pemuda bernama Leo Ling itu berkata dengan tenang, "Kak Zak, kami menemukan monumen darah ini. Mengapa harus membaginya dengan orang luar?" Zakwu berkata, "Aturan di sini adalah semua orang yang melihatnya akan mendapat bagian." Leo Ling berkata dengan suara yang dalam, "Kak Zak, aku tidak bermaksud menyindirmu, tapi orang-orang ini relatif lemah. Mereka tidak membantu kita. Sebaliknya, mereka dapat menghalangi kita. Tentu saja, yang terpenting adalah kita menemukan monumen darah ini. Oleh karena itu, aku pikir mereka tidak memenuhi syarat untuk membantu kita." Perkataan ini ditujukan kepada mereka, bukan kepada Kak Zak. Mendengar kata-kata kasar ini, Yafob dan yang lainnya tampak sedikit cemberut. Dia menoleh ke arah Sander, "Kak Sander, kita." Meskipun tahu harta apa yang mungkin ada di tempat ini, Yafob dan yang lainnya sangat jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, dia sudah mempertimbangkan untuk mundur, tetapi mereka dibawa oleh Sander, jadi sebagai rasa hormat, dia masih harus berkonsultasi dengan pendapat Sander. Sander tersenyum dan berkata, "Kak Yafob, jangan khawatir." Sambil berbicara dia memandang monumen darah itu. Setelah mengamatinya sejenak, dia menoleh ke arah Zakwu yang berdiri di sampingnya. "Kak, apakah kalian belum berhasil membuka monumen darah itu?" Zakwu tersenyum dan berkata, "Benar sekali. Apa kamu punya ide?" Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Aku punya ide. Mungkin kita bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin akan berhasil." Zakwu berkata, "Kak, begini saja, jika kamu dapat memecahkan rahasia monumen darah ini, kita berbagi bersama monumen darah ini, bagaimana menurutmu?" Sander menoleh dan menatap pria berambut putih dan orang lain yang berada di kejauhan.
Melihat Sander datang, Leoling yang berada di belakang pria berambut putih itu menatapnya dengan dingin. Bagaimana jika kamu tidak bisa menyelesaikannya? Sander tersenyum dan berkata, ya sudah loh, aku juga tak sanggup. Apakah kamu akan membunuhku hanya karena aku tidak bisa menyelesaikannya? Leoling menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan arogan, boleh juga. Sander mengerutkan kening. Pria berambut putih di samping Leoling tiba-tiba menghentikan Leoling yang bersikap emosional ini. Dia menatap Sander, jika kamu bisa memecahkan rahasia monumen batu ini, kita bisa membaginya dengan semua orang. Sander menganggukkan kepala dan berjalan ke monumen batu. Monumen batu itu tampaknya terbuat dari darah dan banyak huruf kuno terukir di atasnya. Dia mengeluarkan pedang Kingsuan dan mengetuk pelan monumen darah itu. Boom! Seluruh monumen darah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian darah di monumen darah itu tampak menjadi hidup. Mulai mengalir, dan aura misterius terus mengalir keluar dari monumen darah. Ternyata itu adalah sebuah formasi ditambah dengan segel. Di kejauhan, Zakwu yang berbicara. Dia menatap Sander dan ingin melihat pedang di tangan Sander, tetapi Sander sudah menyimpan pedangnya. Melihat gerakan Sander, Zakwu langsung menatapnya. Tak lama kemudian, darah yang mengalir keluar di monumen darah itu tiba-tiba mengalir ke tanah. Saat darah mengalir ke tanah, seluruh tanah bergetar hebat seperti gempa bumi. Kemudian, semua orang melihat tanah di depan monumen darah tiba-tiba retak, dan jalan yang dipenuhi darah menuju bawah tanah muncul di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, pria berambut putih yang berada di kejauhan segera berkata, "Ayo pergi." Usai berkata, dia bergegas turun bersama orangnya. Zakwu menatap Sander dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya misterius dan menghilang di pintu masuk, diikuti Yazen dari Sekte Kumen. Sander hendak masuk ketika dia tiba-tiba berbalik badan melihat Yafop dan Kinta di sampingnya. Mereka berdua tampak sedikit khawatir. Sander tersenyum dan berkata, "Kalian ingin masuk?" "Mau." Kinta mengepalkan tangannya, dengan ekspresi garang di wajahnya. "Sialan, tidak mau jadi penakut, harus menjadi pemberani." Yafop juga menganggukkan kepala, "Ayo masuk. Lagi pula, kita tidak menginginkan benda-benda terbaik, jadi kita pilih saja yang tidak mereka inginkan." Sander menoleh ke arah Hendo dan adiknya, dan Hendo segera menyatakan kesetiaannya, "Kami akan mengikuti kakak, kemana kakak pergi, kami akan selalu menemani." Tentu saja, Stari tidak memiliki kekhawatiran seperti yang dialami Yafop dan Kinta, karena kakak besar yang ada di depannya adalah master tingkat tertinggi. Dengan perlindungan sang kakak, bahkan saat menghadapi para jenius dari 5 peradaban tertinggi, dia berani maju dan memarahi mereka. Sander tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan turun bersama beberapa orang. Tak lama kemudian, mereka sampai di istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini seperti sebuah kota, sangat besar, tetapi sangat menyeramkan dan aneh. Permukaan tanah di bawah kaki mereka berwarna merah darah. Sander mengerutkan kening karena dia menyadari garis keturunan iblis gila terpengaruh. Dia melirik darah di tanah, matanya berkedip, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Kinta terkejut dan berkata, "Tanah ini ternyata berwarna merah darah. Berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk membasahi tanah ini menjadi merah? Terlebih lagi, darah ini mengandung energi. Apa yang terjadi di zaman era kuno yang kacau?" Semua orang bingung. Yafop melihat ke kejauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka telah memasuki istana bawah tanah. Ayo kita pergi mencari. Jika kita beruntung dan menemukan sesuatu, kita harus segera pergi."
Beberapa orang memasuki istana bawah tanah. Ada banyak aula di istana bawah tanah, jumlahnya lebih dari 100. Yafop dan yang lainnya akan pergi ke tengah karena aula di tengah biasanya adalah aula utama. Namun pada saat ini, Sander tiba-tiba berkata, "Pergi ke kanan." Usai berkata, dia berjalan langsung ke arah kanan. Hendo tidak ragu sama sekali dan membawa adiknya. Kinta berkata, "Kakak ini kelihatannya sangat hebat. Ikuti dia, pasti tidak akan salah." Usai berkata, dia buru-buru mengikutinya. Yafop berpikir sejenak dan buru-buru mengikutinya. Dia merasa mereka harus bersatu di sini. Bagaimanapun, bersatu akan lebih kompak dan bisa saling menjaga. Semua orang mengikuti Sander ke kanan. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa lorong yang suram. Mereka baru kemudian menemukan bahwa lorong-lorong itu juga berwarna merah darah. Namun, darahnya mungkin berubah menjadi hitaran merah karena sudah terlalu lama berada di sana. Oleh karena itu, pada malam hari, dan karena mereka semua sedikit gugup dan bersemangat, mereka tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Tentu saja perhatian mereka tidak tertuju pada darah. Mereka semua gembira dan berharap mendapatkan beberapa benda baik di sini, yang mungkin akan mengubah nasib mereka. Hanya Sander yang terus memperhatikan aula yang berlumuran darah saat dia lewat. Bukan hanya itu, matanya kadang-kadang akan berubah menjadi merah. Garis keturunan iblis gila. Kalau saja Sander tidak menekannya dengan kuat, garis keturunan iblis gila di dalam tubuhnya pasti sudah meledak keluar. Pada saat ini, garis keturunan iblis gila itu menampakkan rasa lapar yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Sander tahu itu karena dikelilingi darah. Pemilik asli darah ini jelas pernah menjadi master tingkat atas, atau setidaknya telah mencapai tingkat tertinggi. Meskipun mereka mati, darah mereka tetap ada, dan darah ini mengandung energi yang sangat murni. Jika garis keturunan iblis gila melahap semua darah ini, kemungkinan besar dia akan mampu menerobos. Kekuatan pedang tak tertandingi dan jiwa pedang ketertiban kini telah mencapai tingkat tertinggi dan transformasi. Yang sedikit lebih lemah adalah garis keturunannya sendiri, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Zaman sekarang berbeda dengan zaman kakeknya. Dia kini berada di jalan ketertiban, bukan jalan kegilaan. Dia tidak bisa membantai kota sesuka hatinya. Oleh karena itu, perkembangan garis keturunan iblis gila ini secara alami lambat. Namun ada cara lain untuk meningkatkannya, yaitu melahap aura jahat dan darah yang kuat, dan darah di depannya sangat kuat. Namun Sander tidak langsung memilih untuk menelannya begitu saja, melainkan mempercepat langkahnya dan berjalan menuju ke bagian dalam, karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih menarik di bagian dalam. Setelah beberapa saat, Sander dan teman-temannya tiba di depan sebuah aula yang biasa. Sander berjalan ke pintu masuk aula dan berhenti. Dia mengeluarkan pedang Kingsuan dan mengetuk pintu dengan ringan. Segel pada pintu hilang seluruhnya. Pintu terbuka dan mereka masuk ke aula. Pada saat mereka memasuki aula, semua orang langsung terdiam. Bersambung.